sambil menunggu yang lain sambil berjalan. Insya Allah nanti satu persatu masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Umahat Majelis Taklim pencinta sunnah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Hari ini hari yang kedua Ramadan, insya Allah Allah masih terus berikan kita kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan saum Ramadan ini dengan penuh kenikmatan, kesabaran, keikhlasan, insya Allah. Semoga senantiasa teman-teman sehat semua di dalam menjalankannya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Yunus. Alhamdulillah Ustadz Yunus sudah sehat, sudah bisa berdakwah kembali. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz, insya Allah ada pelajaran yang bisa dipetik. Mari sama-sama kita mulai kajian. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Bu ya? Jelas Ustadz, alhamdulillah. Oh, ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, di mana salah satu nikmatnya adalah disampaikannya usia kita pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Sebagaimana ibu-ibu ketahui, bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah, bulan penuh kemuliaan, bulan yang banyak keutamaan yang tidak kita dapatkan di bulan lain. Makanya orang-orang soleh dalam satu hadis, para sahabat itu 5 bulan sebelum Ramadan, mereka hatinya berbunga-bunga. Adapun selawat serta salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada panutan kita, kepada uswah hasanah kita, kepada orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian online ini, saya ingin menyampaikan suatu hadis yang sangat singkat, di mana Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang saum, dia tidak mendapatkan saumnya, melainkan lapar dan haus. Jadi makna hadis ini tidak lain dan tidak bukan, Rasulullah mensinyalemen, ada orang Islam, orang beriman, yang saumnya bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, dia selalu gagal dalam saumnya. Dia hanya mendapatkan alju wal atos, yaitu lapar dan haus.
Tentunya pada Ramadan 1442 Hijriah ini kita tidak mau menjadi orang yang gagal dalam puasa kita. Kita tidak mau menjadi orang yang saumnya hanya lapar dan haus. Oleh karena itulah, pada kesempatan kajian online ini, saya ingin menjelaskan kenapa ada orang yang gagal dalam saumnya. Sekali lagi, kita harus bermujahadah pada Ramadan 1442 Hijriah ini, di bulan Ramadan ini, karena siapa tahu tahun depan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara kita, kenalan kita, mungkin teman majelis taklim kita, yang dulu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saum bersama-sama dengan kita, pada tahun ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya kita tidak gagal dalam saum kita harus memahami bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah. Bulan di mana kita harus meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah. Bulan di mana kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah. Kenapa begitu? Karena sebagaimana ibu-ibu ketahui, di bulan Ramadan ada suatu padilah, suatu keutamaan yang tidak bisa kita dapatkan di bulan lain. Apa padilah itu? Padilah itu yang bernama Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, dalam surat Al-Qadar, surat 97 ayat 3. Di mana kalau orang beribadah pada malam itu, sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. Bayangkan ibu-ibu, kalau ada hamba Allah yang mendapatkan dalam hidupnya umpamanya 2 Lailatul Qadar. Maknanya dia dianggap oleh Allah beribadah selama 160 tahun 8 bulan. Kalau orang dapat 2 saja, secara kalkulasi matematis, dia akan selamat pada saat dihisab. Bahkan dapat 1 saja, saya optimis kalau orang dapat 1 saja Lailatul Qadar, dia juga akan selamat pada saat dihisab. Kenapa begitu? Kalkulasinya begini. Kata Rasulullah, umur umatku itu enggak panjang. Ya, umur manusia itu dibanding makhluk yang lain itu termasuk pendek. Kura-kura itu bisa hidup ratusan tahun. Manusia, kata Rasulullah, umurnya baina sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi secara global umat Nabi Muhammad itu meninggalnya antara 60-70. Lalu umpamanya dia dalam hidupnya mendapatkan 1 saja Lailatul Qadar, pasti akan selamat. Karena amal ibadahnya lebih lama dari umurnya. Nah, itulah letak keistimewaan beribadah pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Makanya ibu-ibu sering kita mendengar penceramah-penceramah di bulan Ramadan menyampaikan hadis-hadis doif. Termasuk hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang saum itu adalah ibadah. Itu hadis doif sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita baca sejarah perkembangan Islam, ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah atau Futhul Mekah, itu pada bulan Ramadan. Perang Badar, perang pertama dalam Islam itu pada bulan Ramadan. Perang Ahzab, perang ketiga dalam Islam atau perang Khandaq, itu juga pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah merupakan syahrul ibadah karena ada suatu padilah yang tidak ada di bulan lain, dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Padilah itu adalah Lailatul Qadar. Ketika orang beribadah pada malam itu Bu, dari mulai maghrib sampai subuh, baik itu tilawah Quran, baik itu zikir, baik itu tarawih dan lain-lain, maka dia dianggap beribadah selama 83 tahun 4 bulan atau alfi syahrin 1000 bulan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi pertama sekali lagi, bulan Ramadan bukanlah bulan
untuk banyak tidur dan lain-lain, tapi adalah syahrul ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih rawahu Bukhari dijelaskan bahwa memang Rasul pernah bersabda, Lailatul Qadar itu kemungkinan besar ya, itu adanya di 10 terakhir di malam ganjil. Tetapi dari beberapa hadis yang saya baca, dari akumulasi hadis mengenai Lailatul Qadar, sebenarnya Rasulullah tidak menjelaskan secara definitif, secara pasti. Jadi maknanya apa ibu-ibu? Kalau ada orang menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena 10 terakhir di malam ganjil itu hanya kemungkinan besar saja, tidak pasti. Untuk memastikan, kita bisa menghidupkan setiap malam dengan amal ibadah, maka pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya dengan disampaikannya usia kita sampai bulan Ramadan ini suatu nikmat, suatu rahmat yang nilainya lebih dari apapun. Jadi kalau orang Kristen menganggap Yesus itu sebagai the savior of mankind, sebagai penyelamat umat manusia, menurut Islam, menurut akidah kita, penyelamat kita diantaranya adalah Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Jadi bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Yang kedua ibu-ibu, bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan di mana kita harus lebih intensif ya berinteraksi dengan Quran. Tafa'ulil Quran. Tafa'uli bil Quran. Kita harus lebih berinteraksi lagi dengan Quran. Ma wajibuna nahwal Quran. Apa kewajiban kita kepada Quran? Secara global 3 ibu-ibu. Pertama, kewajiban kita kepada Quran adalah tilawatan, membacanya. Yang kedua adalah pahman, memahaminya. Yang ketiga, tatbikon, melaksanakannya. Ada satu kesalahpahaman bahwa menghidupkan Ramadan dengan dekat dengan Quran itu hanya membacanya. Sehingga banyak orang yang punya target harus berapa kali khatam. Sebenarnya yang benar adalah pahman wa tilawatan wa pahman. Kita harus membaca dan memahami. Karena kata Allah dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana turunnya Quran dari Allah ke malaikat Jibril di Lauhul Mahfuz. Apa fungsi Quran? Fungsi Quran adalah hudan, petunjuk, guidance. Logikanya, sebaik-baik petunjuk kalau kita tidak memahaminya tidak akan berfungsi, tidak akan efektif. Saya tidak menyalahkan kalau orang punya target berapa juz dalam bulan Ramadan, itu juga pahalanya sangat besar. Kalau di bulan biasa 1 huruf dikali 10 kebaikan, kalau di bulan Ramadan kebaikannya tidak terbatas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa Ramadan syahrul Quran? Kenapa Ramadan dikatakan bulannya Al-Quran? Pertama, Quran turun dari Allah ke malaikat Jibril, itu di bulan Ramadan. Yang kedua, banyak fadilah kalau kita membaca Quran di bulan Ramadan. Di antaranya ada hadis di sini, rawahu Ahmad. Rasulullah bersabda, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Saum itu yang kita saum hari ini, wal Quran dan bacaan Quran kita di bulan Ramadan, yashfa'ani kata Rasulullah. Dua-duanya akan memberikan syafaat kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi luar biasa pahalanya. Membaca Quran di bulan Ramadan akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Apa itu syafaat ibu-ibu? Kalau bahasa hukumnya mungkin syafaat itu SP3. Deponering, ya, abolisi atau amnesti. Jadi maknanya kalau ada seseorang atau si fulan sudah divonis neraka karena amal maksiatnya lebih baik dari amal solehnya, tapi ketika
mungkin diaudit oleh Allah, dia suka saum pada bulan Ramadan, mana bulan Ramadan itu akan bicara kepada Allah, kata Rasulullah. Akan bicara saum kita pada hari ini, akan bicara kepada Allah nanti di akhirat, agar kita diselamatkan dari api neraka. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, kata Rasulullah. Bacalah Quran pada bulan Ramadan, karena bacaan Quran kita itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Jadi ini sangat luar biasa, ibu-ibu. Ya, membaca Quran di bulan Ramadan akan memberikan syafaat. Selama ini kan kita memahami syafaat itu Allah dan Rasul Allah akan berikan kepada kita kalau kita sering bersolawat. Pada pintu syafaat itu banyak. Ya, kalau kita punya anak mati syahid, kata Rasulullah, dia akan memberikan syafaat 72 ahli keluarganya. Kalau kita punya anak hafiz Quran, dia akan memberikan 10 keluarganya syafaat. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, syafaat juga kita akan mendapatkan syafaat, ya. Itu kalau kita suka membaca Quran. Makanya bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan di mana kita harus banyak interaksi, membaca dan memahami Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya bulan Ramadan adalah Syahrus Shadaqah. Bulan di mana kita harus banyak bersedekah. Kenapa harus banyak bersedekah di bulan Ramadan? Pertama, tadi pahalanya sangat luar biasa besarnya. Makanya biasanya kalau orang zakat mal, ya, karena zakat mal itu sunahnya akumulasi setahun, ya, atau haul, biasanya orang mengeluarkannya pada bulan Ramadan. Padahal bisa saja dikeluarkan di bulan lain. Tapi maksud orang zakat mal di bulan Ramadan ini teringat pahalanya yang sangat besar. Ya, kata Rasulullah, kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam atau turunan Adam, yudha'aful hasanatu bi asri amsalihah. Akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Tergantung volume keikhlasan kita. Tapi apa kata Rasulullah? Illa saum, kecuali orang yang saum. Kecuali orang yang beribadah, beramal di bulan Ramadan. Fa innahu li, sesungguhnya orang yang beribadah pada bulan Ramadan itu untukku. Wa ana azzibihi, dan aku saja yang memberikan pahalanya. Jadi itulah ibu-ibu, bulan Ramadan adalah Syahrus Shadaqah, bulan di mana kita harus banyak bersedekah, ya, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, atau untuk fasilitas keagamaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah menjelaskan siapa orang bertakwa. Kita akan tahu tujuan saum itu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian supaya kalian jadi orang bertakwa. Nah, di antara sekian banyak kriteria orang bertakwa, kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu cirinya, karakteristiknya, indikatornya, indikasinya adalah orang yang suka berinfak ketika lapang dan sempit. Jadi orang bertakwa, orang dermawan. Jangankan ketika banyak, ketika sedang diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki saja dia suka sedekah. Saking dermawannya. Dan kenapa kita juga disuruh oleh Allah infak itu ketika lapang dan sempit? Tentunya beda nominalnya ya Bu. Kalau infak kita lagi banyak uang mungkin lebih gede nominalnya. Ketika sempit mungkin ya semampunya saja. Tapi sebenarnya dengan kita banyak infak sedekah, di waktu Allah menguji kita dengan disempitkan rezeki, sebenarnya itu adalah cara agar kita keluar dari masalah itu.
Jadi ketika orang sedang susah, dia sedekah, itu sebenarnya teori dari Allah agar keluar dari kesempitan rezekinya. Kenapa? Karena dalam Islam, filosofi sedekah itu adalah itu memancing rezeki. Ya, sedekah itu memancing rezeki. Itu sering saya jelaskan ketika kita kajian offline. Dalilnya Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kama salihabah, seperti satu benih. Anbata sab'as sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fikuli sumbulatim mi'atu habah, dalam setiap tangkai akan tumbuh 100 benih. Jadi dalam surat Al-Baqarah 261 ini Allah berjanji, sesiapa yang suka infak sedekah, apalagi di bulan Ramadan, ya, bulan yang sangat spesial pahalanya, maka rizkinya akan ditambah oleh Allah, makanya rizkinya akan dibarokahkan oleh Allah. Rasulullah adalah orang yang dermawan, tapi dalam satu riwayat dijelaskan, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu lebih dari bulan biasa. Makanya kalau kita ada kelebihan rezeki, ada fakir miskin, ya, ada anak yatim, ya, atau ada pembangunan fasilitas keagamaan, maka alangkah baiknya kita banyak infak sedekah di bulan Ramadan. Jadi itu hakikat dari bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Seterusnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hakikat dari bulan Ramadan adalah dalam hakikat bulan Ramadan, di samping syahrul ibadah, ya, syahrul Quran dan syahrul sedekah, juga adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan. Sengaja Allah menyiapkan dalam 1 tahun, 1 bulan, untuk mentraining kita, untuk mentarbiah kita. Tadi sudah saya bacakan ayatnya, dan saya kira ibu-ibu sudah hafal ayatnya. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian saum sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan Allah mewajibkan kita saum 1 bulan setiap tahun itu? Tujuan utamanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa takwa itu? Ya, kalau orang suka berseloroh atau bergurau, takwa itu takut istri tua katanya. Bukan itu, Bu, ya. Takwa itu kata jumhur ulama sunnah, imtisalu awamirillah wastinabu nawahihi sirron wa alaniyatan. Makna takwa itu adalah, ya, imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, wastinabu nawahihi, menjauhi larangannya, sirron wa alaniyatan, ketika sendiri maupun di depan orang banyak. Jadi takwa itu kalau disingkatkan adalah muraqabatullah. Ya, takwa itu, orang yang bertakwa adalah orang yang merasa diawasi oleh Allah. Dan Allah memang mengawasi kita, ibu-ibu. Sebagaimana akidah kita meyakini kemana saja kita berada, selalu ada Raqib dan Atid, 2 CCTV yang memonitor kita 24 jam. Di samping Allah, ya, memonitor kita dengan Raqib dan Atid, sebenarnya juga Allah memonitor langsung. Ya, itu ada dalam surat Al-Hadid ayat 4. Allah menegaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan di mana saja kalian berada, ya, wa huwa ma'akum, di mana saja, dan Allah bersama kalian aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Jadi perasaan takwa, perasaan merasa diawasi oleh Allah ini akan melahirkan sifat yang sangat baik. Pertama adalah dia akan malu, ya,
Dia akan merasa bersalah kalau berbuat dosa, karena merasa diawasi langsung oleh Allah. Yang kedua, dia akan sungguh-sungguh dalam beribadah, karena merasa dilihat oleh Allah, dan Allah memang melihat. Sami'un alimun. Allah punya sifat maha mendengar, maha mengetahui. Makanya aneh, terjadi suatu anomali. Ya, anomali itu suatu keanehan di Indonesia. Ya, bagaimana orang rajin saum, ya, tetapi indeks korupsi di Indonesia tetap terus meningkat. Itulah yang dikatakan Rasulullah, kam min shaimin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang saum, dia tidak mendapatkan saumnya melainkan lapar dan haus. Saum itu adalah tujuannya la'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi harusnya ada perbaikan sikap setiap tahun itu, terutama yang tadi itu yang diamanahi satu jabatan. Ya, terjadi anomali. Ya, mungkin dia saum setiap bulan, tetapi dia saum Ramadan, tetapi korupsinya tidak berhenti. Nah itu Bu ya. Jadi tujuan saum adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu adalah merasa diawasi oleh Allah 24 jam. Takwa itu akan menimbulkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Takwa itu akan menimbulkan ihsan. Apa itu ihsan, ibu-ibu? Ya, kata Rasulullah, ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ibadah saum itu syahrut tarbiyah, ya. Agar kita menjadi orang bertakwa, takwa itu adalah merasa diawasi oleh Allah 24 jam, dan memang Allah mengawasi kita, lalu melahirkan sifat ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak merasa dilihat oleh Allah, Allah melihat kita. Jadi dengan merasa diawasi oleh Allah, kita akan sungguh-sungguh dalam beribadah, kita akan merasa bersalah dan merasa malu kalau berbuat salah. Ilustrasinya, seorang karyawan bekerja diawasi langsung oleh supervisornya atau manajernya. Bagaimana karyawan itu? Pasti dia akan sungguh-sungguh, tidak berbuat salah, pasti dia akan serius dalam bekerjanya. Nah, kita ini dimonitor oleh Allah langsung sebenarnya, Bu. Langsung oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat 4 tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Juga kita langsung diawasi oleh dua malaikat. Ya. Itu Raqib dan Atid tadi. Nah, itulah tarbiyah yang Allah ingin tanamkan di bulan Ramadan ini, kita aplikasikan nanti di bulan Syawal. Maka ibu-ibu, kalau walaupun ibu sendiri di rumah, sering saya sampaikan pengajian offline, walaupun kita sendiri di rumah, di kulkas banyak minuman segar, kita tidak menyentuh, kita tidak minum. Kita lapar, di rumah banyak makanan yang enak, kita juga tidak makan. Kenapa? Ada merasa diawasi oleh Allah. Walaupun saya minum setetes pun, Allah tahu. Walaupun minum sesuap, makan sesuap pun Allah tahu. Nah, alangkah indahnya, alangkah baiknya perasaan diawasi oleh Allah itu kita aplikasikan di bulan Syawal sebagai salah satu tarbiyah dari Allah kepada kita. Jadi bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Apa tujuan dari pendidikannya? Agar kita di bulan Syawal menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita merasa malu kalau berbuat salah atau berbuat dosa, dan kita merasa bersalah kalau berbuat salah dan berbuat dosa. Banyak orang yang sekarang ya ateis, banyak orang yang sekarang agnostik. Apa perbedaan ateis dengan agnostik, ibu-ibu? Kalau ateis itu tidak percaya Tuhan, kalau agnostik itu dia percaya Tuhan tapi tidak beragama. Sama aja sesatnya. Jadi penyebab orang sekarang hidup seenaknya saja di dunia ini semau gue, ya, secara permisif membolehkan segala hal, itu karena tidak punya sifat takwa ini. Dia tidak merasa dia diawasi oleh Allah 24 jam. Dia tidak merasa dalam tubuhnya ada 2 CCTV yang akan mengikuti dia kemana saja.
ketika dia berbuat dosa. Nah, itulah nikmatnya kita merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Nikmatnya itu kita akan sungguh-sungguh dalam beribadah dan kita merasa malu ya kalau kita berbuat dosa, apalagi dosa-dosa yang sangat besar. Itulah tarbiyah yang ingin Allah tanamkan kepada kita di bulan Ramadan dan kita aplikasikan di bulan Syawal. Seterusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa hakikat bulan Ramadan agar kita tidak gagal di bulan Ramadan kali ini? Ya, ini pun belum tentu Bu ya umur kita sampai akhir Ramadan. Ini baru hari kedua. Mudah-mudahan Allah menyampaikan sampai akhir. Hakikat bulan Ramadan itu adalah syahrud dakwah. Bulan di mana kita harus berdakwah. Ibu-ibu harus tahu tugas kita dari Allah itu ada dua saja Bu di dunia ini. Beribadah dan berdakwah. Banyak orang awam memahami tugas itu hanya ibadah. Dakwah itu tugas ustadz, tugas kiai, tugas ajengan, tugas buya, dan lain-lain. Padahal hakikatnya dan sebenarnya dakwah itu tugas seluruh kaum muslimin. Banyak dalilnya, di antaranya surat Al-Imran ayat 104. Apa kata Allah kepada kita? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ya, Al-Imran 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dalil tentang wajibnya dakwah itu banyak, di antaranya Al-Imran 104 dan 110. Kalian sebaik-baik umat, kata Rasulullah, apa syarat kalian sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh ma'ruf dan mencegah munkar. Jadi dakwah itu kewajiban. Coba ibu-ibu imajinasikan, bayangkan. Ya, kalau dakwah itu kalau tugas kita hanya ibadah saja, saya kira nenek moyang kita bangsa Indonesia ini tidak akan masuk Islam. Ya. Tapi faktanya pendakwah Islam sejak zaman para sahabat itu bertebaran kemana-mana sampai ke Indonesia. Ya. Kenapa? Karena mereka menyadari tugasnya bukan hanya ibadah tapi dakwah. Ibu-ibu kan tahu yang sudah umroh haji. Sesiapa yang sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat. Kalau para sahabat hanya memahami tugasnya hanya ibadah saja, tentu dia hanya sholat aja di Masjidil Haram tiap hari. Nggak perlu dakwah ke Mesir, nggak perlu dakwah ke Indonesia, nggak perlu dakwah ke India, ke Cina. Tentu para sahabat akan fokus sholat aja di Masjidil Haram setiap hari. Toh 1 rakaat, 100.000 rakaat. Tapi ibu harus tahu, jasad para sahabat itu bertebaran kemana-mana. Ada ada Abu Musa al-Ash'ari, jasadnya ada di Eropa. Ada Amr bin As, jasadnya di Mesir. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, jasadnya di Cina. Ya, bahkan kata Mansur Surya Negara, ya profesor dari Unfaz, sejarah dari Unfaz mengatakan ada sahabat yang sampai ke Indonesia. Siapa sahabat itu? Adalah Muawiyah. Sebelum beliau jadi khalifah. Dikirim dakwah ke sini, mendakwahi Ratu Sima sebagai penguasa dari kerajaan Kalingga. Bayangkan dari Timur Tengah dengan transportasi zaman dulu, mereka sampai ke Jawa ini untuk berdakwah. Termasuk wali-wali Songo. Wali Songo itu adalah kebanyakan turunan Arab. Kenapa mereka dakwah ke sini? Karena mereka menyadari tugas hidup kita tidak hanya ibadah, juga dakwah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang nggak perlu dakwah sampai keluar negara segala macam. Apalagi ibu-ibu ada keterbatasan. Ya, dakwah fokus kepada keluarga saja. Ya, kita dakwah kepada keluarga di bulan Ramadan agar anak-anak kita sholat tarawih dan lain-lain. Ya, dakwah yang lain. Jadi syahrul Ramadan adalah syahrul dakwah. Makanya alhamdulillah biasanya di mesin-mesin diadakan kultum. Ya, kultum itu apa ibu-ibu? Kuliah terserah antum. Karena dibilang kuliah 7 menit,
Ya, tapi saya kalau kasih kultum tuh biasa setengah jam. Jadi kuliah terserah antum. Nah, itu bagus fenomena itu. Karena syahrul Ramadan adalah syahrul dakwah. Tadi sudah saya katakan, ketika Futuh Mekah terjadi pada bulan Ramadan, perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, perang Khandaq atau perang Ahzab juga terjadi pada bulan Ramadan, itu menjadi dalil bulan Ramadan adalah syahrul dakwah. Dan kita harus ingat setiap bulan Ramadan itu tugas hidup kita bukan hanya ibadah, kita harus ingat Bu ya, tugas kita adalah berdakwah. Itu pun kita dalam mendidik anak, kita jadikan anak-anak kita soleh dan solehah, kita jadikan anak-anak kita, didik anak-anak kita setinggi mungkin, tapi jangan lupa ya, anak-anak kita harus menjadi dai dan daiyah. Anak-anak kita harus menyadari bahwa tugasnya bukan hanya ibadah, tapi untuk berdakwah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seterusnya, apa hakikat bulan Ramadan? Adalah Syahrul Syabri. Bulan di mana kita harus lebih sabar. Apa dalilnya? Surat Al-Imran 134. Jadi, dalam surat Al-Imran 134, Allah menjelaskan ciri orang bertakwa. Kata Allah, ciri orang bertakwa itu wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Ciri orang bertakwa adalah orang yang suka menahan marah dan memaafkan manusia. Maknanya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih kesabaran. Bahkan dalam hadis lain, rawahu Muslim, Rasul bersabda bahwa kalau kita, di sini ada hadisnya, Rasulullah bersabda dalam hadis rawahu Bukhari, wasiyamu junnatun. Ya, kata Rasulullah, wasiyamu junnatun wa idza kana yaumus saum ahadikum fala yarfus wala yushab fa in syabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Ya, ini hadis sahih rawahu Bukhari. Wasiyamu dan saum itu junnatun. Junnah itu adalah perisai. Wasiyamu junnatun, puasa itu perisai. Wa idza kana yaumus saum, apabila kalian sedang saum, ahadikum salah seorang di antara kalian fala yarfus, jangan berbuat keji. Wala yushab, ya, jangan sering marah, ya. Fa in syabbahu ahadun aw qatalahu, kalau seseorang mengajak, ya, menghina atau mengajak ribut atau mengajak berantem, apa kata Rasul? Fal yakul, katakanlah inni mru'un shaim, aku sedang dalam kondisi saum. Jadi ibu-ibu, sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kita kepada kesabaran. Nah, mumpung waktu masih ada. Bagaimana agar kita menjadi orang sabar? Ibu ya, pertanyakan begitu. Bagaimana kita menjadi orang-orang sabar? Terutama di samping sabar menahan emosi, juga sabar ketika dapat musibah. Nah, kita sekarang dalam keadaan pandemi corona. Ya, qadarullah, saya juga bulan yang lalu kena. Cuma alhamdulillah karena mungkin imunitas tubuh saya sedang baik, ya saya cuma 10 hari saja terkena COVID-19. Nah, bagaimana agar kita menjadi orang sabar? Ini juga renungan saya selama saya diisolasi mandiri kemarin, Bu ya. Ini renungan saya karena perasaan saya kemarin ketika diisolasi mandiri itu yang ingat hanya kematian aja. Ya, tidak ingat apa-apa, Bu ya. Apalagi pada saat yang sama ada jemaah saya yang sama kena COVID meninggal. Jadi saya waktu kena COVID itu ingat mati aja. Ya. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan sisa umur. Ya. Cuma itu lupa lagi Bu ya. Jika kena COVID ingat mati, setelah sembuh ingat dunia lagi, Bu ya. Bahkan pengen kawin lagi ya Bu, atau bergurau Bu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana agar kita menjadi orang sabar? Ya. Ibu ya. Pertama, supaya kita menjadi orang sabar, sadarilah musibah, ujian, penderitaan, kesulitan, tekanan kehidupan, penyakit, apapun itu adalah sunnatullah. Ya. Sesuatu yang pasti akan terjadi pada diri kita. Apa dalilnya?
surah Al-Baqarah ayat 214. Coba Ibu buka, Ibu yang di rumah coba buka Al-Baqarah 214. Tidak ada orang beriman yang pengen masuk surga, tidak ada orang beriman ya yang pengen jadi ahlul jannah, ahli surga, itu pasti akan diuji. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Ya, buka Bu Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah, apakah kalian akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian penderitaan, kesulitan, penyakit, tekanan kehidupan yang telah menimpa orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa, mereka ditimpa kemelaratan, wad-dharra, dan kesulitan. Ya. Wazulzilu, dan mereka digoncangkan dengan berbagai ujian kehidupan. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasulullah dan orang yang bersamanya itu para sahabat, karena hebatnya penderitaan mereka selama di Mekah 13 tahun itu, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan dari Allah? Lalu Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Itu Bu ya, supaya kita menjadi orang sabar, sadarilah, tidak ada orang beriman yang tidak punya masalah. Ketika kita sedang punya masalah, orang lain juga punya masalah sebenarnya. Ya. Jadi ada satu hadis sahih, Rasul bersabda, al-mu'min kamasali zar'i la tazulu ar-riyah tufi'uhu wa la yazalul mu'min ayyusibahul bala. Kata Rasulullah, orang beriman itu ilustrasinya seperti sebuah pohon. Ya, pohon itu akan kena hempasan angin, kata Rasulullah. Makin tinggi pohon, makin banyak kena hempasan angin. Lalu kata Rasulullah, wa la yazalul mu'min ayyusibahul bala. Dan orang beriman itu pasti akan kena bala, ujian, penderitaan. Betul apa betul, Bu? Bu, betul nggak, Bu? Orang beriman dalam hidupnya pasti punya masalah. Ketika kita sedang punya masalah, ya biasa-biasa saja. Orang lain juga punya masalah. Kita harus yakin, fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan menguji kita di luar batas daya tahan kita. Ketika Allah menguji kita, sebenarnya kita mampu menghadapinya. Yang membuat kita merasa tidak mampu, itu bagian dari godaan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kedua, Ibu, bagaimana agar kita jadi orang sabar? Baik sabar menahan emosi maupun sabar menghadapi musibah, itu terutama sabar menghadapi musibah, ya terutama kita dalam suasana pandemi corona, sadarilah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah merupakan takdir, ketetapan Allah. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah membuat takdir kepada kita. Kita dari kecil sudah memahami bahwa ada 4 yang sudah ditakdirkan Allah sebelum Allah menciptakan kita. Jodoh, kematian, musibah, dan rizki. Itu sudah Allah catat sebelum Allah menciptakan kita. Apa dalilnya bahwa segala macam musibah yang menimpa diri kita, agar kita menjadi orang sabar di bulan Ramadan ini, merupakan takdir? Dalilnya diantaranya surat Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23. Jadi dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, Ibu bisa buka di rumah. Ma asaba mim musibatin, tiada satupun musibah fil ardi yang menimpa muka bumi ini, seperti corona sekarang. Gunung berapi meletus, tsunami, banjir dan lain-lain. Wa fi anfusikum, dan musibah yang telah menimpa diri kalian. Baik itu berupa penyakit, kesulitan keuangan, masalah rumah tangga dan lain-lain. Apa kata Allah? Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Melainkan semuanya telah tertulis di kitab di Lahul Mahfuz. Inna dalika 'alallahi yasir. Jadi menurut ayat ini,
Ketika ibu makan, tergigit lidah, itu sudah takdir. Ketika ibu keluar, lalu keseleo, jalan, itu sudah takdir. Meninggalnya orang tua kita, atau kita kena penyakit, kita kena corona, itu sudah takdir. Sehingga dengan kesadaran musibah itu takdir, kita akan merasa ringan menghadapinya. Kita akan jadi orang sabar. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat 57 ayat 23-nya. Apa kata Allah? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak berduka cita, tidak sedih dengan musibah yang telah menimpa diri kalian. Jadi, sekali lagi ibu-ibu, bulan Ramadan adalah bulan yang melatih kesabaran kita, baik sabar dalam mengendalikan emosi, maupun sabar dalam menghadapi kesulitan, ya, supaya kita menjadi orang sabar. Yakinlah bahwa kesulitan, penderitaan akan terus menimpa kita sampai kita meninggal. Yang kedua, apapun kesulitan yang telah menimpa diri kita, itu sudah takdir Allah. Dan yang ketiga, ibu-ibu, supaya kita jadi orang sabar, kita harus selalu punya sikap ar-roja. Apa itu ar-roja? Selalu optimis. Ar-roja ini perintah dari Allah, ibu-ibu. Apa ayatnya di surat Al-Insyirah? Allah mewajibkan kita selalu optimis. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rob kalianlah, kalian harus selalu optimis, selalu berharap. Atau fa'inna ma'al usri yusra. Itu juga maknanya adalah agar kita selalu menjadi orang yang optimis. Jadi di tengah pandemi corona ini, yang banyak orang ada efeknya dari corona ini, income-nya berkurang, kesehatannya terganggu dan lain-lain. Ya, kita sebagai orang beriman ya harus sabar. Pasti kita mampu menghadapi kesulitan ini, apapun kesulitannya, karena Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ringkaskan sekarang ya dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, ya, sebagai konklusi, sebagai kesimpulan. Jadi kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang saum, dia tidak mendapatkan saumnya melainkan lapar dan haus. Jadi banyak orang saum tapi gagal dalam saumnya. Tentunya di Ramadan kali ini kita harus berikhtiar, ya, bersungguh-sungguh agar kita tidak gagal dalam saum kita. Karena sekali lagi tahun depan belum tentu belum tentu kita masih hidup di dunia. Siapa tahu tahun depan kita sudah tidak ada di dunia lagi. Ya. Supaya kita tidak gagal dalam saum kita harus memahami hakikat bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah, bulan di mana kita harus menghidupkan setiap malam dengan ibadah, ya, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau saya dan ibu setiap malam di bulan Ramadan diisi dengan ibadah, termasuk taraweh, pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, walaupun kemungkinan besar adanya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, karena setiap huruf yang kita baca di bulan Ramadan, pahalanya tidak terbatas, dan fadilah yang terbesar kalau kita baca Quran di bulan Ramadan, maka bacaan Quran itu akan memberikan syafaat. Quran akan bicara kepada kita, kata Rasulullah. Ketika si fulan akan dilemparkan ke neraka, Quran akan bicara sama Allah. Ya. Mana tuhu ta'am bil laili wan nahar. Fasyafi'ni fih. Jadi ketika si fulan akan dilemparkan ke neraka, Quran bicara. Aku telah menghalanginya, katanya, kepada Allah dari tidur, ya, malam dan siang, karena dia banyak membaca Quran di malam. Maka syafatilah orang itu. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada budaya tadarusan, tapi alangkah baiknya juga tidak hanya membaca, juga memahami Quran, karena fungsi Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, bulan Ramadan adalah syahrus shadaqah, bulan di mana ya, kita harus banyak sedekah karena pahalanya sangat luar biasa dibanding bulan-bulan lain. Bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, ya, bulan pendidikan, agar kita nanti di bulan Syawal
menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bulan Ramadan juga yang terakhir adalah bulan yang melatih kita menjadi orang yang sabar. Baik sabar dalam mengendalikan emosi dan sabar dalam menghadapi segala kesulitan hidup ini. Yakin saja, seyakin-yakinnya bahwa ketika kita sedang ada kesulitan, di belakang kita selalu ada Allah. Ayatnya adalah ayat yang sering Ibu baca dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kurang lebih sejam saya sudah bicara tentang hakikat bulan Ramadan. Ya mungkin ada yang bertanya, silahkan Bu. Ada pertanyaan? Baik, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair untuk Ustadz Yunus yang sudah menyampaikan pada hari ini. Teman-teman, kalau memang masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa langsung membuka audionya. Tafadhol. Silakan jika ada yang mau bertanya. Perlu saya jelaskan Ibu-ibu sebagai tambahan bahwa di bulan Ramadan ini banyak ustadz-ustadz ya, mungkin karena kurang memahami mustalahul hadis, ya, ilmu memahami hadis, banyak menyampaikan hadis-hadis dhaif. Sebagaimana saya sebutkan tadi, tidurnya orang saum adalah ibadah. Itu hadis dhaif. Juga suka menyampaikan katanya jihad yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena katanya ada sahabat yang pulang dari medan jihad, ya mengatakan kepada Rasul, inilah jihad yang terberat. Lalu kata Rasulullah, jihad yang paling besar adalah jihad melawan jihadun nafs. Ya, roja'na minal jihadil asghar idal jihadil akbar. Kami pulang dari jihad kecil kata sahabat kepada jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Itu dhaif hadisnya Bu ya. Jihad yang terbesar itu kalimatul haq inda sultanin zaid. Jihad terbesar itu adalah mengatakan hak di depan pemimpin zalim. Makanya saya kagum salut kepada Habib Rizik. Ya. Beliau tidak hanya seorang ulama yang menyuruh ma'ruf, tapi ulama yang tegas mencegah munkar. Itulah jihad yang terberat. Mengatakan hak di depan penguasa zalim, rezim yang zalim seperti sekarang ini. Terus juga banyaklah hadis-hadis yang dhaif. Ya katanya di bulan Ramadan itu awaluha rahmah, awsatuha magfirah, wa akhiruha idkun minan nar. Ya awalnya rahmat, 10 hari pertama, 10 hari kedua magfirah, 10 hari kita dilepaskan dari api neraka. Itu hadisnya dhaif juga. Ini banyak disampaikan ya, padahal ini hadisnya dhaif. Jadi hati-hati aja. Ya Bu, kok saya nanya sendiri, jawab sendiri. Bu, ya. Ini saya stres. Teman-teman, Bu, ada yang mau nanya nggak? Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Di luar tema juga nggak apa-apa Bu. Iya, Ustadz saya tanya deh, ya. Bedanya sunatullah dengan takdir apa Ustadz? Sunatullah itu, ya sebenarnya tidak begitu jauh bedanya. Sunat itu kepastian. Iya. Kepastian yang pasti akan menimpa orang beriman. Tadi ayatnya tadi Al-Baqarah 214. Tidak ada orang masuk surga kalau nggak diuji. Tidak ada orang dapat S1 kalau tidak kuliah 8 semester. Jadi suatu kepastian dari Allah. Jadi kalau bahasa kitanya mungkin iron law, hukum besi. Ya. Kalau api pasti membakar. Kalau kita jalan di air pasti kita akan tenggelam. Kalau kita nabrakin kereta, ya bukan keretanya yang hancur, kitanya yang hancur. Itu sunatullah. Lalu takdir. Ya, takdir itu kan ada 4 tadi dikatakan. Sebelum kita dilahirkan, Allah sudah menetapkan takdir kepada kita. Maut kita, ajal kita, rizki kita, musibah kita. Itu pemahamannya. Jadi, sunatullah itu secara global, takdir itu lebih spesifik gitu. Ya. Takdir itu 4 tadi, jodoh kita, rizki kita, ajal kita, musibah kita. Dia ada pertanyaan tentang corona ini, Pak Ustadz. Dengan corona ini saya kena penyakit sindrom, ya,
Penyakit apa? Penyempitan pembuluh dompet. Ya. Kalau Ibu nggak kena, orang-orang kaya semua. Amin. Kayaknya yang ngomong yang kena, Bu ya. Kita bilang begini, Bu, rezeki kita Allah sudah takdirkan sebelum kita meninggal. Sebelum kita dilahirkan. Jadi kalau ada orang beriman takut rezekinya kurang dengan corona ini adalah kerusakan akidah. Orang beriman perasaannya harus sama sebelum corona dan setelah corona nanti. Rezeki itu yang menanggung Allah. Jadi nggak ada hubungan. Jadi, Ustadz, bagaimana rezeki saya kalau suami saya meninggal, kalau saya dipecat, kalau ada fluktuasi dolar ke rupiah, kalau ada fluktuasi harga dolar. Itu omongan orang-orang yang tidak beriman. Hakikatnya. Orang beriman mah tenang-tenang saja. Ya. Itu, Bu ya. Jadi banyak orang yang pesimis dengan rezeki. Ya, saya anak banyak, alhamdulillah saya optimis. Ya bisa hidup sampai sekarang. Ya. Karena rezeki itu yang menjamin Allah sebelum Allah menciptakan kita. Jadi jangan takut rezeki. Iya. Ya, Bu ya. Iya, Ustaz. Jelas? Ya. Baik, ya. Alhamdulillah Ustaz jelas. Teman-teman, kalau memang ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Yang hadir sudah berapa orang ini? Yang hadir ini 15, Ustaz. Oh iya, 15. Jadi orang-orang terpilih 15 ini ya? Amin, insya Allah. Kalau di masjid kan banyak, Bu ya, yang hadir. Iya, Ustaz. Iya. Jadi Ibu ini the chosen people, orang-orang terpilih. Amin, amin, insya Allah. Pahalanya sangat besar. Amin, amin, insya Allah. Baik teman-teman, kalau memang ada yang mau bertanya di luar tema juga diperbolehkan, silahkan. Masih ada waktu? Masih, silahkan. Tidak ada kayaknya, Bu. Sudah cukup ya. Ustadz, mungkin gini ya Ustadz. Ya. Di zaman yang serba online seperti ini ya, apalagi dengan dakwah juga yang seringnya online kayak gini ya Ustadz. Iya. Karena kan giro kita juga kadang-kadang naik turun ya Ustadz, apalagi dengan online kayak gini ya, menjadi kayaknya wah semakin menurun saja gitu ya keimanan kita gitu. Maksudnya giro untuk bermajelis ilmu juga ini juga gimana ya Ustadz? Mungkin ada masukan Ustadz, ada apa Ustadz bagaimana supaya kita terus menjalankan semua kebaikan, terus bisa bermajelis ilmu dengan hati yang mudah gitu ya Ustadz, digerakkan hatinya terus bermajelis. Jadi gini Bu, tadi malam saya kultum di Masjid Al Hikmah, tahu kan di irigasi itu, ya, Masjid Al Hikmah dekat Jalan Agus Salim. Itu Masjid Al Hikmah itu sejak tahun yang lalu sampai sekarang itu sholatnya rapat 5 waktu, ketika tarawih juga rapat. Tadi malam tuh saya rapat sholatnya. Ada itikaf Bu ya. Ya, dan lain-lain. Sekarang banyak orang salah kaprah. Masjid As-Salam, Masjid Al-Ihsan, itu lama tutupnya. Masjid Al-Ihsan itu baru belum sebulan kali bukanya. Jadi banyak orang dengan corona ini justru jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim. Banyak majelis taklim yang saya bina sudah banyak mulai sejak Juni, ya Bu ya. Ada yang langsung offline bahkan. Ya. Nah sekarang banyak majelis taklim menutup, termasuk Al-Maghfirah. Nah, ini kan ayah-ayah wae, Bu ya. Harusnya mulai aja, cuma kan jaga protokol kesehatan. Atau secara online seperti ini. Saya banyak membina majelis taklim, mungkin dia tidak offline, jadi online. Jadi kajiannya rutin biasa. Nah, sekarang umumnya di mana-mana majelisan itu pada nutup. Ya. Masjid juga ya, kayak Al-Assalam, Al-Azhar itu. Taklimnya saya ngajar masih nutup. Nah ini kan nggak benar. Kenapa begitu? Karena iman kita tuh naik turun. Al-iman yazid wayankus. Nah, satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas keimanan kita hadir di majelis taklim. Ini bagaimana mau hadir di majelis taklim? Masjid aja pada nutup. Tapi anehnya ngantri di Alfamart, ngantri di pasar, ngantri di ATM, orang nggak takut. Nah jadi, dan kita harus tahu juga secara medis ya, mungkin ada dokter Santi. Secara medis kan kalau orang hatinya tenang, itu imunitas tubuhnya kuat. Iya. Jadi kalau ibu-ibu masih rajin taklim, tentu sekali lagi jaga protokol kesehatan dan lain-lain, itu kita akan tenang. Karena ada jaminan dari Allah dalam surat 13 ayat 28. Surat Ar-Ra'du. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah.
Orang-orang beriman itu hatinya akan tentram dengan mengingat Allah, akan tenang, akan nyaman, tidak stres, tidak depresi, sehingga imunitas tubuhnya kuat. Nah, itu dalil yang kedua. Yang pertama tadi lupa dalilnya. Bahwa dengan kita ke Majlis Salim itu iman kita akan kuat. Dalilnya itu surah Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman begini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maksudnya ketika disebut nama Allah akan mempengaruhi suasana hatinya. Yang kedua, nah ini dalilnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sifat orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Di mana dibacakan ayat Allah? Ya kalau nggak di majlis taklim di masjid. Sementara dua tempat ini sekarang dijauhi oleh sebagian orang beriman dengan alasan takut corona. Padahal corona itu makhluk Allah. Corona tidak akan bisa memberikan kita manfaat kalau nggak izin Allah. Jadi kalau kita dengan Allah, insya Allah Allah akan memberikan kebarokahan kepada kita. Ini cara berpikir salah, ya. Cara berpikir yang berlebih-lebihan. Saya bulan yang lalu itu punya jadwal khutbah Jumat di Masjid Al Ihsan. Sampai ke sana, Ustaz, maaf nggak ada sholat Jumat di sini. Nah, ini kan berlebih-lebihan. Banyak mesin-mesin yang sudah paham sunnah, dia masih buka, taklim masih jalan. Walaupun sebagian online, tapi masih taklim lah. Tapi kalau magfirah kan, ini bukan mengkritik ini. Ya. Bukan mengkritik dan ya. Berapa lama liburnya coba? Betul nggak Bu Asih? Online tidak, offline tidak. Nah, ini kan salah. Jalan aja. Ya, makanya saya sarankan nanti habis Idul Fitri jalan aja taklimnya. Ya. Walaupun tidak offline bisa online. Ya, ya ibu-ibu saya kira itu Bu Asih jawabannya. Ya, iman kita memang naik turun supaya kita stabil naik. Ya rajinlah datang ke majelis taklim di antaranya. Bukan justru jauh dari majelis taklim. Ya. Ya. Baik, teman-teman, kalau memang masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Di luar tema juga tidak apa-apa. Tapi ya, kalau Bu, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada. kita kayaknya sudah tidak ada ya, Ustadz. Ya. Kita tutup dengan doa aja, Bu ya. Ustadz. Ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah kajian kita online di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu di bulan Ramadan kali ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan juga Allah menyampaikan usia kita sampai akhir bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.